Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Terkait dengan puasa di bulan Syawal, maka ada 5 permasalahan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang hukum dan keutamaan puasa Syawal. Maka para ulama mayoritasnya berpendapat hukumnya adalah sunnah. Dan termasuk sunnah yang sangat ditekankan karena pahalanya sangat besar. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Bagaimana hitungan sampai jadi 1 tahun? Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana fa syahrun bi 'asharati ashhurin wa siyamu sittati ayamin ba'dal fitri fadzalika tamamu siyamis sanati." Barang siapa berpuasa Ramadan, maka itu adalah 1 bulan yang dilipat gandakan pahalanya seperti 10 bulan. Dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri dilipat gandakan 10 kali menjadi 60 hari atau 2 bulan. Maka dengan itu menjadi sempurna 1 tahun. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita luasnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, tentang urgensi dan hikmahnya. Indikasi ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Walaupun bukan dengannya kita bisa memastikan, tapi itu adalah sebuah indikasi yang menunjukkan amal kita diterima. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, anna mu'awadatas siyam ba'da siyami Ramadan alamatu ala qabuli sawmi Ramadan. Bahwasannya membiasakan puasa setelah puasa Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Karena sesungguhnya Allah apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan berikan hidayah kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh setelahnya. Jadi jemaah sekalian, ini sebuah indikasi kuat bahwa amalan kita diterima apabila kita diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh yang lain setelah melakukan amalan sebelumnya. Sebagaimana juga firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan terhadap kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Kemudian juga para ulama menyebutkan puasa Syawal ini seperti sholat sunnah rawatib. Sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya. Maka dia akan menjadi penyempurna kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sholat wajib kita. Begitu pula puasa sunnah di bulan Syawal, maka akan menjadi penyempurna kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama berpuasa Ramadan. Juga hikmahnya sangat besar, agar kita terbiasa terus-menerus beramal soleh, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena tugas kita beribadah kepada Allah adalah sepanjang hayat kita. Sebab itulah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan di bulan Ramadan setan terbelenggu. Setelah bulan Ramadan setan terlepas. Sehingga posisi kita sangat berbahaya. Oleh karena itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita semakin aman dari gangguan dan godaan setan. Ini urgensi dan hikmahnya. Baik. Kemudian permasalahan yang ketiga. Kapan waktu awal dan akhir puasa Syawal? Disebutkan oleh para ulama bahwa bolehnya mulai berpuasa Syawal sejak tanggal 2 Syawal. Jadi sudah boleh berpuasa Syawal sejak tanggal 2 Syawal atau sehari setelah Idul Fitri. Sampai kapan?
sampai akhir bulan Syawal. Namanya juga puasa Syawal. Maka boleh dikerjakan selama bulan Syawal. Apakah harus berurutan atau boleh selang-seling? Jawabannya boleh. Tidak masalah. Kita lakukan 6 hari asalkan selama bulan Syawal. Ya. Jadi tidak mengapa walau tidak berurutan. Hanya saja jemaah sekalian, sebagian ulama memberi nasihat. Hendaklah puasa Syawal itu jangan dilakukan langsung besoknya setelah Idul Fitri. Kenapa? Karena hari-hari itu adalah hari-hari yang kita masih banyak bersilaturahmi, mungkin banyak tamu yang datang, sehingga mereka kita suguhkan makanan dan minuman. Nah, kalau kita nggak ikut makan atau nggak ikut minum, itu kurang baik. Ya. Dan juga sebagian ulama mengkiaskan dengan Idul Adha. Idul Adha 3 hari setelahnya, kata Nabi SAW, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha adalah hari-hari makan dan minum. Iya. Jadi tidak mengapa insya Allah kalau memang ada sebuah maslahat, kita tunda, tidak kita lakukan langsung setelah Lebaran. Andai ada orang yang mau melakukan langsung mulai tanggal 2 Syawal, maka sah, tidak mengapa juga insyaallah ta'ala. Baik. Kemudian permasalahan yang keempat. Haruskah mengqadha puasa Ramadan dulu bagi orang yang memiliki hutang puasa? Ataukah boleh dia puasa Syawal, kemudian dia mengqadha? Jawabannya jemaah sekalian, hendaklah dia qadha puasa Ramadan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dikatakan dalam hadis ini barang siapa berpuasa Ramadan maknanya sebulan penuh, bukan separuh Ramadan. Jadi hendaklah dia qadha terlebih dahulu sehingga selesai puasa Ramadannya barulah dia berpuasa Syawal. Ya. Dan juga mengqadha puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka yang wajib hendaklah didahulukan daripada yang sunnah. Dan ini juga yang dikuatkan dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Akan tetapi, andai seseorang sudah terlanjur berpuasa sunnah Syawal terlebih dahulu kemudian dia qadha, maka qadhanya juga sah. Iya. Permasalahan jamaah sekalian, bolehkah menggabungkan antara puasa Syawal dan qadha sekaligus diniatkan bersamaan? Jawabannya tidak boleh. Karena masing-masing ibadah ini adalah ibadah tersendiri yang dimaksudkan di dalam syariat. Beda dengan ibadah yang tidak dimaksudkan secara bersendirian. Contohnya, sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW hanya mengatakan barang siapa yang masuk masjid kemudian dia sholat 2 rakaat. Jadi sholat apa saja sehingga dia boleh niatkan. Sholat sunnah wudu sekaligus tahiyatul masjid. Maka ini boleh digabungkan. Adapun puasa Syawal dengan qadha puasa Ramadan ini tidak boleh digabungkan. Apalagi hadisnya sudah jelas. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi tidak boleh digabungkan niatnya. Iya. Dan boleh dia gabung dengan puasa Senin Kamis. Karena puasa Senin Kamis bukan puasa yang dimaksudkan secara bersendirian. Puasa apapun bertepatan dengan Senin dan Kamis, insya Allah boleh digabungkan. Iya. Nah jemaah sekalian, mungkin ada orang berqadha puasa Ramadan, lalu sampai habis waktu. Sehingga dia tidak sempat puasa Syawal. Maka pertanyaannya, bolehkah dia mengqadha puasa Syawal? Jawabannya insya Allah dibolehkan. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau seseorang meninggalkan puasa Syawal sampai habis waktunya karena uzur, maka boleh dia qadha di bulan berikutnya. Seperti karena dia sakit atau qadha puasa Ramadannya terlampau banyak sehingga menghabiskan waktu sebulan Syawal, sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk menyelesaikan 6 hari di bulan Syawal, maka tidak mengapa insya Allah kemudian dia qadha puasa Syawal di bulan-bulan berikutnya. Baik.
Ini permasalahan yang keempat. Permasalahan yang kelima, ini yang terakhir, tentang niat puasa Syawal. Maka hendaklah seseorang berniat puasa Syawal dan niat itu tempatnya di hati, tidak harus diucapkan. Bahkan tidak ada dalil Nabi SAW mengucapkannya. Kemudian jemaah sekalian, puasa itu ada dua macam, puasa mutlak dan puasa muqayyad. Puasa mutlak artinya puasa yang bersifat umum tanpa terikat waktu dan sebab tertentu. Jadi hari kapan saja selain hari-hari yang dilarang berpuasa, kita boleh berpuasa, ini disebut puasa mutlak. Sedangkan puasa muqayyad terkait dengan sebab atau waktu tertentu. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal ini disebut puasa muqayyad, terkait dengan hari-hari di bulan Syawal. Nah, perbedaannya apa? Kalau puasa mutlak, itu boleh berniat sejak pagi dengan syarat belum melakukan pembatal puasa. Sebagaimana Nabi SAW pernah datang kepada istrinya dan mengatakan, adakah makanan? Kata mereka tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Padahal itu di pagi hari. Beliau mulai berpuasa di pagi hari, bukan sejak malam hari. Namun, kalau itu puasa muqayyad, seperti 6 hari di bulan Syawal, itu harus dimulai sejak malamnya. Harus dimulai sejak malamnya. Karena hitungan 6 hari per satu harinya itu berarti dimulai dari subuh sampai maghrib. Kalau seseorang mulai dari pagi hari, mulai dari jam 8 pagi misalkan, sampai maghrib, berarti tidak lengkap satu hari. Ya. Inilah jemaah sekalian secara ringkas 5 permasalahan terkait puasa Syawal. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.